Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing dan tetap pantang menyerah di kondisi apapun yang saat ini sedang kita hadapi. Gengs, kali ini kita mau bahas perencanaan. Sebagaimana diketahui, kalau kita menginginkan sukses, maka kita harus mengelola 5 kompetensi. Di antara 5 kompetensi, kompetensi yang paling mendasar adalah IPS. Intrapersonal skill, yakni mengelola diri sendiri. Hal apa saja yang harus kita kelola untuk bisa secara efektif kompetensi pertama ini terkelola dengan baik. Untuk bisa mengelola diri sendiri, kompetensi yang pertama dari 5 kompetensi yang ada, kita harus mengelola 9 komponen. Di mana 9 komponen ini direpresentasikan dalam bentuk 2 segitiga. Bagi geng yang baru bergabung, kami sarankan untuk meluangkan waktu melihat video-video kami sebelumnya yang membahas tentang 5 kompetensi yang harus dikelola seseorang untuk sukses. Silahkan geng mengakses playlist channel BCNQ ini dan lihatlah video tentang prolog kompetensi. Dari 9 komponen pengelolaan diri, yakni yang ada di segitiga dalam, sudah terbahas juga mengenai komponen-komponen yang ada, yakni komponen tentang potensi seseorang. Kenapa seseorang potensinya bisa maksimal, kenapa tidak? Itu juga sudah terbahas dalam video-video sebelumnya. Bagi geng yang baru bergabung, sekali lagi silahkan untuk meluangkan waktu mengakses video-video tersebut. BCNQ juga sudah membahas tentang goal setting. Silahkan geng yang baru bergabung meluangkan waktu untuk mengakses serba-serbi goal setting yang ada di playlist. Di situ membahas tentang kenapa seseorang tidak berani mencantangkan goal yang menantang untuk dirinya sendiri. Apa kendala-kendala utamanya, apa tantangan-tantangan utama, dan apa kira-kira deskripsi goal setting yang baik itu seperti apa. Itu semua sudah dibahas di dalam video sebelumnya. Bagi gengs yang berminat silahkan sekali lagi mengakses playlist dan mengklik serba-serbi goal setting. Karena goal setting ini adalah membantu untuk mengeksplorasi potensi diri kita. Kalau kita salah dalam mencanangkan goal, maka sekali lagi potensi diri kita itu tidak bakalan termanfaatkan secara optim. Nah, setelah pembahasan goal setting, kita juga sudah membahas tentang curious, komponen yang ketiga dari 9 komponen yang harus kita kelola. Apa itu yang dimaksud curious? Yakni kepo. Untuk bisa sukses kita harus memelihara, meningkatkan kekepoan kita, tentunya kekepoan dalam konteks yang benar. Saatnya kita membahas kali ini komponen yang keempat, yakni apakah kita memiliki perencanaan. Semua kita menginginkan sukses, tapi sayangnya tidak semua di antara kita memiliki perencanaan. Gengs, sebagaimana diketahui bahwa kondisi kita saat ini, apakah sukses atau tidak sukses, sebetulnya adalah akibat dari akumulasi tindakan kebiasaan perilaku kita di periode-periode sebelumnya. Apakah itu 6 bulan, 1 tahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, dan seterusnya. Jadi kondisi kita ini sukses atau tidak tergantung investasi yang kita lakukan di masa lalu. Bagi mereka yang punya investasi yang bagus, maka kondisi saat ini mungkin posisinya lebih baik. Investasi itu apa? Ya investasi bentuknya bisa pikiran, bisa tenaga, bisa yang lain-lainnya. Mereka memakai kapasitas otaknya, mereka memakai kapasitas fisiknya dengan lebih baik. Nah, investasi itu akan lebih bagus lagi jika investasinya disertai perencanaan. Gengs, yang kedua adalah masa depan kita. Itu sebetulnya adalah kombinasi dari apa yang sebelumnya kita lakukan. Atau dominannya di 2 hal yang terakhir nih, geng. Yakni masa depan kita itu tergantung pada apa yang sedang kita kerjakan saat ini dan apa yang akan kita kerjakan nanti. Nah, kalau kita menginginkan sukses, maka kita harus mengevaluasi apa yang sedang kita kerjakan sekarang ini. Dan apa yang sebaiknya harus kita kerjakan saat ini. Dan apa yang sebaiknya akan kita lakukan atau kita kerjakan. Nah, disinilah letak pentingnya sebuah perencanaan. Investasi di perencanaan. Geng, sebagaimana diketahui bahwa secara umum, tindakan kita itu basisnya cuma 2. Yakni tindakan kita itu yang berbasis spontanitas atau reaktif. Bertindak spontan itu baik, reaktif itu baik. Tapi lebih baik mana antara tindakan spontan, reaktif dengan tindakan yang sifatnya proaktif? Itu yang menjadi pertanyaan, geng. Yang menjadi pertanyaan sekali lagi adalah tindakan kita itu apakah dominan berbasiskan spontanitas reaktif ataukah dominan berbasiskan tindakan proaktif, which is itu adalah tentunya perencanaan. Nah, geng, sebaiknya sih tindakan kita selalu berbasiskan dominan perencanaan. Walaupun sebagian diantaranya adalah spontanitas. Tapi dominan sebaiknya berbasiskan perencanaan. Itu adalah investasi yang bagus. Karena apa, geng? Karena perencanaan itu membantu meminimalisir pikiran, ucapan, tindakan, dan kebiasaan buruk.
Karena perencanaan itu membantu kita menyusun prioritas dan membantu kita berfokus pada hal-hal yang penting. Dan perencanaan membantu kita mengarahkan pemakaian energi yang tepat. Beda dengan spontanitas. Dengan perencanaan, kita tahu sumber daya apa yang harus kita sediakan dan perlu dipersiapkan. Dengan perencanaan, kita bisa memilih jalur yang lebih tepat untuk menuju sasaran yang diinginkan. Dan dengan perencanaan, kita bisa mengarungi dinamika ketidakpastian lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki perencanaan. Nah, jadi sebetulnya manfaat perencanaan ini banyak, geng. Cuma sekali lagi, sayangnya tidak semua orang melakukan aktivitasnya tidak dominan berbasiskan perencanaan, tapi dominan berbasiskan spontanitas. Nah, kalau spontanitas maka tidak ada ruang untuk sedikit berpikir, mana tindakan yang lebih baik, mana tindakan yang lebih prioritas. Karena sifatnya spontan. Gengs, dari pengalaman, betapa seringnya saya ketemu dengan sejumlah orang. Lalu di antara kita akhirnya berdiskusi tentang masa depan yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Termasuk titik tentu kalau dia menjalankan fungsi kepemimpinan, ya bagaimana mempersiapkan masa depan untuk timnya. Pada saat kita mendiskusikan tentang keinginan-keinginan untuk dirinya dan timnya, diskusinya lumayan agak lancar. Namun di saat apa hal-hal yang perlu dilakukan, perencanaan seperti apa yang sudah dilakukan supaya apa yang diinginkannya tercapai. Nah, di sini mulai responnya kadang-kadang ngambang, tidak jelas. Artinya yang bersangkutan tidak memiliki perencanaan yang bagus. Kenapa? Kadang-kadang ada sejumlah alasan seperti ini kan. Udah nggak usah melakukan perencanaan dah. Yang direncanakan toh belum tentu terjadi. Lalu kenapa harus menyibukkan diri dengan perencanaan? Mending spontan sajalah. Nggak usah dijabarin pakai perencanaan segala. Nah, itu adalah alasan kenapa tidak membuat perencanaan. Nantilah lihat aja. Nah, artinya itu adalah berbasiskan naluri. Nah, gengs, ingat bahwa naluri kita itu banyak sekali. Bisa dikatakan naluri kita itu adalah bejibun, saking banyaknya. Nah, bila naluri ini tidak dikendalikan dengan baik, maka rasanya akan merepotkan. Mengendalikan naluri itu dengan cara apa? Yakni dengan perencanaan. Jadi kalau naluri itu tidak dikendalikan, maka tidak fokus. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu bakalan tidak fokus. Makanya disinilah letaknya sepentingnya sebuah perencanaan. Jangan berbasiskan naluri. Kalau berbasiskan naluri, ingat naluri kita itu begitu banyaknya. Bejibun saking banyaknya. Akhirnya kita tidak menjadi fokus. Aktivitas kita itu menjadi acak-kadut. Nah, naluri yang begitu banyaknya itu harus dikendalikan dengan sebuah perencanaan supaya kita menjadi fokus dan terarah. Nah, ingat gengs, ada salah seorang tokoh yang menyatakan demikian, gengs. Ini Benjamin Franklin. Ini mengingat betapa pentingnya sebuah perencanaan. Jika Anda tidak merencanakan, maka sebetulnya Anda merencanakan kegagalan. Jika Anda gagal membuat rencana, sama saja dengan Anda mempersiapkan kegagalan Anda. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah perencanaan. Kalau kita tidak membuat rencana, maka sama saja, bahasa lainnya, kita itu merencanakan kegagalan kita. Kenapa kok kita merencanakan kegagalan kita? Karena tadi kita nggak fokus, kita spontan. Kiri kanan, naluri kita begitu banyaknya, kiri kanannya nggak jelas. Muter ke belakang, balik jumpalitan ke depan. Nggak fokus, nggak terarah, mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, mudah diombang-ambingkan oleh sejumlah orang. Padahal kita tahu sejumlah orang yang ada di sekitar kita itu menginginkan kita menjadi orang biasa-biasa saja. Nah, kalau kita tanpa perencanaan, sekali lagi, jalan kita itu akan muter-muter nggak karuan, tidak fokus. Sementara di sisi yang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita ada di antaranya yang fokus karena melakukan investasi yang baik. Investasi tersebut adalah dalam bentuk perencanaan. Ingat geng, sekali lagi bahwa hidup ini adalah kompetisi. Di saat kita tidak membuat perencanaan yang baik, maka di saat bersamaan pula ada orang-orang di sekitar kita yang memiliki perencanaan. Ingat, masa depan kita tergantung dari apa yang sedang kita kerjakan sekarang dan tergantung dari apa yang akan kita kerjakan. Apakah yang kita kerjakan sekarang ini adalah sesuatu yang prioritas ataukah tidak? Apakah yang akan kita kerjakan nantinya itu prioritas atau tidak? Apakah yang kita kerjakan saat ini penting atau tidak? Relevan dengan sasaran yang kita inginkan, sasaran sukses yang kita inginkan ataukah tidak? Apakah yang akan kita kerjakan nanti relevan dengan sukses yang kita inginkan atau tidak? Itu tergantung dari apakah kita sudah memiliki perencanaan atau tidak. Kalau kita tidak memiliki perencanaan, biasanya yang sedang kita kerjakan itu bisa jadi terjebak dalam aktivitas yang tidak prioritas. Yang kita kerjakan adalah tidak prioritas. Dan apapun yang akan kita kerjakan nanti juga bisa jadi terjebak dalam situasi yang tidak prioritas. Kita juga mudah diombang-ambingkan oleh situasi
mudah ditarik kiri dan kanan karena tidak adanya perencanaan. Nah, geng, supaya masa depan kita bisa lebih terjamin, maka mari kita mulai untuk memperhatikan perencanaan. Oke geng, sekian dulu video kali ini. Mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, agar dari diri kita selalu terpancar energi positif dimanapun kapanpun. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.